Iya, coba Novia. Pada asana panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Berdoa dimulai. Ya Tuhan. Ya Tuhan, Sekarang kami akan melaksanakan pembelajaran. sekarang kami akan melaksanakan pembelajaran. Semoga segala sesuatu dapat dilancarkan. Semoga segala sesuatu dapat dilancarkan. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih Tuhanku. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk. Silakan duduk. Bu Guru akan melakukan presensi terlebih dahulu agar Bu Guru tahu siapa saja yang tidak sekolah pada hari ini. Ayu Atin, izin. Brigita, hadir. Dewayu, Gede Pandi, Gede Krisna, Hadir guru. Media, Hadir guru. Ari, Hadir guru. Arta, Hadir guru. Juna, Hadir guru. Pase, Hadir guru. Rici, Pande, Hadir guru. Handika, Hadir guru. Rangga, Hadir guru. Erik, Hadir guru. Safa, Hadir guru. Lia, Hadir guru. Abdul. Abdul izin ya. Nafis, Helen, Izin. Meriska, Hadir guru. Putri Ayu, Hadir guru. Putri Cahyani, Hadir guru. Novia, Hadir guru. Pande Made, Hadir guru. Ayudia, izin. Izin atau sakit? Sakit ya. Revano, sakit. Tiara, hadir. Nah, agar kita lebih semangat lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita melakukan tekuk PPK. Siapa yang bisa memimpin tekuk PPK? Pandai Sadio, coba. Pada asana tekuk PPK. Religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. PPK, Salam PPK. cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Yes. Yel PPK. Kami garda terdepan Indonesia siap menyukseskan. Ya, silakan duduk. Nah, siapa yang bisa memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu nasional yang berjudul Hari Merdeka? Yuk, siapa yang bisa? Novia, silakan Novia. Maju ke depan. Pada asana 17 Agustus tahun 45. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa.
anjing. Nah, sekarang guru ingin bertanya, apakah hewan-hewan yang tadi anak sebutkan itu makanannya sama semuanya? Tidak sama berarti ya? Berarti makanannya berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan belajar tema 5 yaitu ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, dan pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Bu Guru harap nanti setelah kita belajar, anak-anak mampu yang pertama membedakan jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Yang kedua, mengelompokkan hewan pada tabel berdasarkan jenis makanannya. Yang ketiga, anak-anak mampu membuat teks non-fiksi. Dan yang terakhir, anak-anak mampu mengetahui informasi penting dari teks non-fiksi yang telah anak-anak buat. Sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu Guru. Sekarang Ibu Guru akan memperlihatkan lagi sebuah gambar ya untuk anak-anak. Coba anak-anak amati gambar yang ada di depan dan teksnya. Bisa terbaca ya teksnya ya? Iya, silakan dibaca dulu. Guru berikan waktu selama 3 menit untuk membaca. Sudah? Sudah, Bu Guru. Nah, sekarang coba Ibu Guru akan memberikan sebuah pertanyaan. Kira-kira kegiatan apa yang terjadi pada gambar dan teks di depan? Siapa yang bisa? Kegiatan apa yang terjadi? Kegiatan apa yang terjadi atau peristiwa apa yang terjadi pada gambar di depan? Ayo, peristiwa apa? Ada yang tahu? Peristiwa, ya, Mika? Harimau memakan dan menangkap rusa. Iya, harimau memakan dan menangkap seekor rusa. Coba kita lihat di sini. Harimau memakan atau menangkap seekor rusa. Adakah hal-hal lain yang ingin anak-anak ketahui pada hari ini? Hal apa yang ingin anak-anak pelajari pada hari ini mengenai peristiwa yang ada di depan? Novia? Jenis makanan hewan. Tentang jenis makanan hewan. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita membentuk sebuah kelompok terlebih dahulu ya. Silakan anak-anak menuju ke kelompoknya masing-masing. Sudah? Di sini juga bawa aja kursinya. Kelompok berapa di sini? Kelompok 5 di sini.
Nah, anak-anak, apakah sudah semuanya ada di dalam kelompoknya? Karena sudah, Ibu Guru akan membagikan lembar LKPD dan bahan ajar. Nah, di sini bahan ajar akan membantu anak-anak untuk mengetahui materi atau menambah wawasan anak-anak tentang materi pada pembelajaran hari ini. Kemudian, pada lembar LKPD di sini anak-anak baca nanti petunjuknya terlebih dahulu, kegiatan apa yang harus anak-anak lakukan pada hari ini. Kemudian baru anak-anak kerjakan kegiatannya. Di sini pada hari ini kita memiliki 2 kegiatan. Yang pertama yaitu tentang pada gambar ini anak-anak akan mencari hewan-hewan mana yang termasuk kelompok karnivora, herbivora, omnivora, dan insektivora. Kemudian anak-anak akan membuat sebuah teks non-fiksi dan mencari informasi penting yang ada pada teks non-fiksi tersebut. Silakan anak-anak amati dengan baik ya kegiatan pada hari ini. Ingat untuk selalu menggunakan maskernya dalam kelompok. Jangan ada yang dibuka ya maskernya ya. Guru harap anak-anak tidak membuka masker saat bekerja. Bisa dimengerti? Bisa, Bu Guru. Ya, sekarang Bu Guru akan bagikan bahan ajar dan LKPD. Bisa minta tolong diambil ya. Silakan dicermati dulu bahan ajarnya ya. Silakan dicermati dulu bahan ajarnya, dibaca.
Iya bener. Kayak apa sih ini? Ada. Anak-anak sudah selesai mengerjakan kegiatan 1 dan 2? Sudah, ada yang sudah, ada yang belum. Kelompok berapa yang sudah selesai kegiatan satunya? Kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, kegiatan 1, kelompok 3 belum? Belum ya? Kelompok 4? 4? Belum. Kelompok 5? Belum. Nanti anak presentasinya semuanya di depan ya. Jadi kalau misalnya gantian menjelaskan atau perwakilannya boleh 3 orang.
lainnya nanti perhatikan, dan jika anak-anak memiliki pertanyaan atau tanggapan bisa disampaikan di kelompok 3. Ya. Ya, hasil diskusinya juga sudah bagus, namun suaranya harus diperbesar lagi ya. Nanti menjadi catatan untuk kelompok 2, kelompok 3, untuk presentasi selanjutnya, dan untuk kelompok-kelompok lain juga diperhatikan volume suaranya agar terdengar ya. Kita berikan tepuk good job. Tepuk good job. Memilih kelompok yang akan maju. Kelompok 4, silakan kelompok 4 maju ke depan. Kita beri tepuk tangan dulu. Nah, kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kita perhatikan bersama-sama ya. Halo teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4. Perkenalkan nama saya Rosia dan perkenalkan
Iya, lengkap sekali dari kelompok 4. Suaranya sudah keras, guru sudah mendengar. Nanti tapi Safa dicoba ya untuk presentasikan dengan suara yang lebih keras. Nah, kemudian hasil diskusinya sudah sangat bagus. Teks non fiksinya juga sangat menarik tentang singa ya. Tentang singa. Nah, kita berikan tepuk good job untuk kelompok 1. Tepuk good job. Dia berani Kucok Aceh. Iya, silakan boleh kembali ke tempatnya. Nah, sekarang kelompok 1 memilih kelompok berapa yang akan presentasi? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 maju ke depan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Lebih keras lagi ya suaranya ya. Sekarang kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan bisa dimulai. Hai teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Iya. Sebelum mempresentasikan, saya akan memperkenalkan teman saya ada Nafis dan Putri. Dari kegiatan 1. Hewan karnivora, 1 macan, 2 singa, 3 paus, 4 ular, 5 elang, 6 harimau. Hewan herbivora, 1 gajah, jerapah, rusa, zebra, kuku, belalang, monyet, orangutan. Hewan omnivora, badak, burung kakak tua, bebek. Hewan insektivora, anta, laba-laba. Komponen biotik, tumbuhan, pohon, hewan. Komponen abiotik, air, batu, udara, daun, matahari. Nah, itu kegiatan yang pertama. Sekarang dilanjutkan dengan kegiatan yang kedua. Saya akan mempresentasikan kegiatan 2 yang sudah kami diskusikan. Singa adalah hewan yang luas. Singa termasuk kelompok hewan karnivora yang memakan daging. Singa memiliki gigi geraham yang khusus untuk mengunyah daging. Gigi seri untuk melindungi dan memotong makanan dan gigi taring untuk menangkap. Informasi pentingnya. Singa termasuk hewan karnivora. Kita bisa tahu bahwa singa memiliki gigi, yaitu gigi geraham, gigi seri, gigi taring yang memiliki berbagai. Nah, itu hasil presentasi dari kelompok 2. Untuk kelompok yang lain, apakah ada yang memiliki tanggapan untuk kelompok 2 atau pertanyaan? Guru persilahkan. Siapa yang memiliki? Ya, Bangga? Suaranya sudah keras. Lagi, siapa yang memiliki tanggapan? Kelompok 1. Iya, suaranya sudah keras, hasil diskusinya juga sudah bagus ya. Karena kelompok 2 sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya, mari kita berikan tepuk salut. Tepuk salut. Jempol.
tadi ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Bu Guru persilahkan Anda untuk bertanya, boleh bertanya. Ada? Ada yang memiliki pertanyaan? Apakah bakteri termasuk komponen biotik? Apakah bakteri termasuk komponen biotik? Jawabannya? Iya. Kenapa? Karena hidup. Yang lain ada yang memiliki tanggapan mungkin kenapa bakteri itu, apakah bakteri itu termasuk komponen biotik? Baik, nanti Bu Guru akan jelaskan lebih lengkapnya ya. Nah, karena kelompok 5 sudah selesai mempresentasikan hasilnya, kita berikan tepuk salut. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Silakan boleh kembali ke tempat duduknya. Nah, kelompok 5 sudah selesai mempresentasikan sebagai kelompok terakhir yang mempresentasikan hasil diskusinya. Artinya, kegiatan diskusi sudah berakhir. Sekarang Ibu Guru akan menampilkan sebuah gambar ya. Tadi anak-anak sudah mencari berbagai jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Sekarang kita lihat salah satu hewan atau jenis hewan. Yang pertama itu ada hewan apa saja? Jenis hewan. Jenis hewan berdasarkan makanannya. Ada hewan apa saja? Hewan apa? Siapa yang bisa? Coba angkat tangan. Hewan herbivora yaitu hewan pemakan sedikit ikan. Iya, hewan herbivora. Kemudian yang kedua, Hewan karnivora. hewan karnivora. Yang ketiga, ada hewan apa lagi? Omnivora. Omnivora. Yang keempat, Insektivora. insektivora. Coba perhatikan ke depan. Di sini Bu Guru menampilkan gambar singa. Gambar singa ini termasuk kelompok hewan apa? Iya, karnivora. Kenapa singa itu disebut hewan karnivora? Karena singa itu memakan daging. Kita lihat struktur gigi hewan karnivora. Kita lihat di sini ada gigi taring yang tajam. Taring yang tajam pada gigi singa itu kira-kira berfungsi untuk apa? Siapa yang tahu? Menggigit daging. Menggigit daging, Mengoyak mangsa. mengoyak mangsa, Daging. mengunyah daging, mengunyah, Mengoyak kaki. mengoyak daging, Mengoyak mangsa. mengoyak pangsa. Nah, kalau misalnya singa itu mengejar rusa di gambar yang pertama tadi di awal, dia menggunakan gigi taringnya untuk menangkap, kemudian melemahkan mangsa sehingga mangsa tersebut mati, baru digigit lagi. Kalau dikunyah itu menggunakan gigi gerahamnya di dalamnya. Ini dikunyah. Kalau ini untuk ya. Jadi gigi hewan karnivora itu seperti ini. Dia memiliki gigi taring. Jadi anak-anak nanti bisa membedakan bagaimana sih struktur gigi dari hewan karnivora. Kemudian yang kedua, ada struktur mulut bebek.
serangga. Anak-anak tahu lagi hewan insektivora yang lain? Laba-laba, lagi bunglon, lagi cicak, pintar, terenggiling. Ada lagi laba-laba, kodok, tokek. Iya, banyak sekali hewan-hewan pemakan serangga di sekitar kita ya. Jadi hewan-hewan tersebut berdasarkan jenis makanannya tergolong ke dalam hewan berjenis insektivora. Selanjutnya kita lihat di sini struktur gigi kelinci. Seperti ini giginya ya. Jadi kelinci, nama tahu kelinci makanannya apa? Wortel. Wortel itu termasuk ke dalam sayur-sayuran atau tumbuh-tumbuhan. Jadi di sini contohnya kelinci. Jadi hewan herbivora itu apa? Hewan apa? Hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Kita lihat di sini kalau misalnya hewan itu makanannya tumbuh-tumbuhan, struktur giginya seperti ini. Jadi kalau bisa kita lihat dari samping, ini gigi depannya panjang dan beberapa gigi di sini sedikit. Jadi gigi depannya ini berfungsi untuk apa kira-kira? Gigi depan kelinci ini untuk mengunyah wortel, menggigit wortel, mengunyah wortel, menggigit makanan. Ya, misalnya di sini ada wortel. Jadi ini digigit, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya dan dikunyah dengan gigi yang ada di dalam. Ya, jadi begitulah struktur-struktur gigi dari hewan-hewan yang mulai dari hewan herbivora, karnivora, omnivora, dan insektivora. Tadi ada yang bertanya, komponen biotik itu disebutkan oleh kelompok 5 ada bakteri. Ada bakteri ya, komponen biotik dari yang disebutkan oleh kelompok 5. Kira-kira bakteri itu apakah hidup atau mati? Hidup. Ya, bakteri itu komponen yang hidup. Berarti dia masuk ke dalam komponen biotik. Sudah tepat tadi jawaban dari kelompok 5. Sekarang mari kita lihat selanjutnya ada teks
Nah, karena kegiatan pembelajaran sudah berakhir, siapa yang bisa memberi tahu Bu Guru kira-kira pada hari ini kita sudah belajar apa saja? Silakan Andika. Jenis makanan hewan. Jenis-jenis makanan hewan. Kemudian Teks non-fiksi. mengenai teks non fiksi, komponen abiotik dan komponen biotik. Apalagi yang sudah kita pelajari? Jenis hewan. Jenis-jenis hewan, struktur gigi pada hewan. Nah, jadi pada kegiatan kita seharian ini kita sudah belajar mengenai jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Kemudian kita sudah membuat teks non fiksi. Kita sudah mencari informasi penting dalam teks non fiksi. Kemudian apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Guru mengenai pembelajaran pada hari ini yang kira-kira masih membingungkan menurut anak-anak? Ada? Ada yang ingin ditanyakan? Iya, jika tidak, Ibu Guru akan memberikan anak-anak lembar evaluasi. Anak-anak nanti kerjakan secara mandiri sendiri ya, tidak bekerja sama. Nanti Bu Guru akan nilai dan besok akan Bu Guru bagikan kepada anak-anak. Iya. Tambah pendek saja boleh, sama nomor absen ya. Guru berikan waktu selama 5 menit untuk mengerjakan.